Iya. Kayak mana kalau kira-kira sholat, puasa, tapi mengharap pujian dari orang, mengharap dipuji. Ada ya? Ya kayak mana kira-kira? Maksudnya ada orang kayak gitu? Ada lah pasti. Oh iya. Sholat ingin ditengok orang gitu ya. Puasa biar ditengok orang alim gitu. Sedekah biar ditengok orang apa namanya, dermawan gitu. Itu termasuk dosa besar juga itu. Dan Nabi pernah menyebutkan bahwa orang yang beramal karena kedudukan orang lain, karena orang lain, itu termasuk syirik kecil itu. Padahal syirik dosa besar yang sangat besar kan? Tapi ini syiriknya syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil ya tetap tempatnya di neraka. Di Al-Quran itu juga ada disebutkan itu. Baru di buku ayat kemarin di jejak perjalanan akhirat, ini termasuk orang yang dia ketika termasuk 3 orang yang nggak melewati Shiratal Mustaqim. Kalau kita kan orang mukmin nanti mau ke surganya itu kan melewati Shiratal Mustaqim. Tapi kalau yang ini dia nggak lewat Shiratal Mustaqim, lewat bawahnya dia. Dan ketika di padang mahsyar dia termasuk orang yang dia dilihat orang apa? Bisa dilihat Allah, diajak Allah bicara. Tapi ketika Allah lihatkan betisnya, mereka orang-orang yang tidak bisa bersujud. Sementara ketika Allah memperlihatkan betisnya, orang-orang mukmin itu semua bersujud. Tapi dia nggak bisa bersujud. Jadi termasuklah dia kelompok orang yang masuk neraka melalui bawah sirat. Di Al-Quran juga ada. Coba lihat di Al-Baqarah 264 ya, 264 juga. Oh, udah. Baca. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali Safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solada la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, bersedekah karena riya, berarti akan hapus sedekahnya tadi. Dianggap juga seperti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjut, apa lagi? Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah itu artinya dia beramal itu hapus semua. Sama tadi kan seperti diperumpamakan Allah bahwa seperti batu licin yang ada apa tadi, debunya ya, tanah, lalu siram air, hujan, bersih lagi. Artinya amal dia itu hapus semuanya.
nggak dihitung lagi. Jadi di hari hisab nanti nggak dihitung lagi amal-amalnya itu. Disebutkan gitu. La ya'diruna ala apa? Syai'im mimma kasabu. Apa artinya? Mereka tidak mendapati atas sesuatu pun pahala dari apa yang mereka usahakan. Nggak dapat dia. Jadi semua yang diusahakan dia itu hapus, hilang. Sama yang disebutkan di sini, mereka nggak jalan dari siratal mustaqim lagi, karena semua amalnya hapus. Jadi jika mereka masih berpegang pada kalimat la ilaha illallah, maka amal dia itu nanti jadi perhitungan untuk kapan orang itu keluar dari neraka dengan syafaat. Dan ini masih termasuk orang-orang yang berada di kelompok nerakanya itu neraka yang paling ringan, karena syiriknya syirik kecil. Tapi walaupun ringan, disebutkan Nabi SAW kelompok yang paling ringan ini orang yang dibakar di api kakinya itu, tapi bisa mendidihkan otak di kepalanya. Itu gambarannya. Jadi jangan beribadah karena orang, hilangkan itu. Jadi kalaupun sedekah ya sedekah aja gitu. Sedekah karena Allah. Jangan karena mau dilihat orang sedekah. Jangan karena ini sepele nih. Seperti sepele kan, tapi lebih parah ini. Bahkan Nabi di Musnad Ahmad itu juga pernah menyebutkan bahwa Nabi lebih menakutkan ini daripada Al-Masih. Artinya lebih takut Nabi umat Islam ini terjerumus ke perbuatan ini daripada fitnah Dajjal. Oke, terbayang? Nah, jadi kalaupun mau sholat, bukan hanya karena disuruh, bukan karena takut dari ayah, mama, atau karena disuruh opo, nenek, dan lainnya, tapi karena Allah. Sekarang nggak mesti disuruh. Alhamdulillah. Kan iya, nggak perlu disuruh lagi. Oke, alhamdulillah. Oke.